Sekali lagi, selamat sore anak-anak muda. Sore. Oke, coba lihat-lihat kiri kanannya. Berikan senyum dulu, ya kan. Mungkin yang lagi ini siap memuji Tuhan. Amin. Kita datang dengan kehausan dan kelaparan akan Tuhan ya. Amin. Baik, kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita satu dalam doa. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Bahkan kembali kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami punya kerinduan yang besar Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah Engkau bersama-sama Tuhan. Biarlah hadirat-Mu menguasai tempat ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menguasai kami Tuhan. Kami menikmati pribadi-Mu, kami mengalami pribadi-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Allah kami yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau siapkan hati kami. Kami mau beri yang terbaik bagi Allah kami Tuhan. Dan kami mau pastikan bahwa kami menjadi anak-anak muda yang siap untuk memuji, meninggikan Engkau, Allah yang hidup, yang sudah hadir di tempat ini. Dan kami mau katakan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi orang-orang yang siap untuk memuji, menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap kita katakan sama-sama, amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya kita siap untuk memuji, menyembah Tuhan, amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan, kasih tos kepada sebelah kiri dan kanannya, mungkin boleh 5 orang. Oke. Katakan, saya siap untuk memuji Tuhan. Dan mari kita memuji, meninggikan Allah kita yang sudah hadir di tempat ini. Dan kita mau kasih sorak-sorai bagi Allah kita. Kita mau pastikan, kita mau beri yang terbaik bagi Allah kita, amin. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Amin. Tuhanku menaraya. Katakan bersama. Kota benteng Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu kita katakan lagi ya. Katakan bersama-sama. Namanya Tuhan menara yang teguh. Kota benteng perlindungan, sebab Dia Allah yang perkasa. Keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga. Amin. Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kita berserukan lebih lagi. Allah kita dahsyat, amin. Katakan lagi bersama. Tuhan menara yang. Ini menjadi iman kita saudara. Kota benteng perlindungan, Sebab Dia Allah yang perkasa. Kita katakan lagi dengan iman. Namanya Tuhanku menara yang. Kota benteng perlindunganku.
membebaskan. Nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala. Katakan lagi, nama di atas segala nama. Nama di atas Segala nama. Nama yang telah membebaskanku. segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang Termulia, Engkau yang termulia di bumi ini. Amin. termasyur, berkuasa selamanya. Engkau yang Berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi ini. Amin. termasyur, Perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa dalam namamu. Kau dahsyat, kau luar biasa. Beri sorak-sorak yang lebih lagi bagi Allah kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Kita mau terus tinggikan Allah kita. Kita mau pastikan. Kita mau beri yang terbaik. amin. Amin. Kau kekuatanku, penopang, Hidupku yes, panci. keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Kita akan bersama-sama berjalan bersama. Katakan, takkan ku gentar. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau Mengangkatku amin ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Kita katakan lagi bersama. Berjalan bersamamu. akan kami gentar Tuhan. Tak
panji keselamatan Tuhan. Kau buktikan kasih setiamu, Benteng hidupku. Amen. ku takut Sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Disorak-sorai dong yang bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Lebih lagi dong beri sorak-sorainya. Amin. Thank you Tuhan. Kau kekuatan kami. Kau kemenangan kami Tuhan. Dalam segala tantangan kami. Dalam segala pergumulan kami Tuhan. Kau ada di setiap musim kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Saat ini
penuhi lebih lagi. Mari rindukan lebih lagi saudaraku. Mari kita rindukan lebih lagi. Kita mengalami pribadinya. Mari kita rindukan lebih lagi. Oh. Terima kasih. Kami haus akan Kau lebih lagi Tuhan. Penuhi lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami menyembah-Mu. Lebih lagi jiwa kami haus akan-Mu Tuhan. Jiwa kami merindukan-Mu. Mari kita rindukan lebih lagi. Biar Dia memenuhi setiap hati kita. Mari kita dengan haus dan lapar akan pribadi. Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sebab kami rindu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi. Amin. Amin. Jiwa kami rindu akan-Mu Tuhan. Jiwa kami membutuhkan Engkau. Kami rindu dipenuhi. Kami merindukan Engkau. Lebih daripada yang kami tahu Tuhan. Penuhi kami lebih lagi. Penuhi kami. Kamu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Amin, amin. Ku rindukan Kamu mengurapi saat ini, Yesus. Amin. Amin. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Mari kita sembah. Mari kita tinggikan Allah kita. Biar hati kita tertuju kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami sembah. Kami sembah. Kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau
sembah Dia lebih lagi. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap. Kami sembah, ku sembah hanya nama Yesus. Oh Tuhan, Allah di tiada yang lain, hanya Kau Tuhan selamanya. Kau tetap walau, amin, semua tak tergoyahkan, Kau tetap kami sembahkan Engkau Tuhan selamanya. Segenap hati kami, segenap hidup kami menyembah-Mu Yesus. Kau layak disembah, Kau layak dipuji.
Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua Amin. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, Allah yang hidup. Ku sembah Engkau, Yesus. Allah yang lain hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang. Amin. Tak tergoyahkan Kau tetap. Katakan Kau tetap, Kau tetap. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari kita beri sorai-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau tetap Allah di dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau tetap menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kami, apapun permasalahan kami. Bahwa kami hanya tertuju kepada Tuhan kami, bukan ke tempat yang lain. Bahwa hati kami yang tetap terpusat hanya kepada Tuhan kami, supaya kami semakin mengerti setiap hari-hari kami, apa yang kami alami, dalam setiap problem masalah yang kami alami, kami boleh mengerti karena Tuhan menjadi pusat perhatian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan setiap kami. Firman-Mu itu boleh menggairahkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih buat teman-teman pemain musik yang keren habis dan WL Singer. Boleh katakan kanan kirinya, senyuman katakan kamu hari ini keren. Besok harus lebih keren. Amin. Karena kita dalam Tuhan itu harus keren. Nah, hari ini kita mau belajar satu tema, boleh dimunculin? Temanya yaitu Return to the First Love. Bagaimana kita mau kembali kepada cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Atau mungkin kita datang kayaknya sudah bisa ketebak. Kayaknya tentang kasih lagi Bang. Ya mungkin saya pun secara pribadi ya harus jujur. Bahwa kadang-kadang sesuatu yang berulang-ulang itu membuat kita juga bosan. Yang lain kenapa Bang? Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kasih yang sudah kita dengar berulang-ulang itu sudah melekat di dalam hidup kita? Baik itu tentang mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama. Apakah teman-teman sudah menang hidup di dalam kasih? Memang sesuatu yang berulang-ulang kan bosan.
Tetapi saya catat bahwa sesuatu yang diulang-ulang nilai tambahnya adalah yang pertama pasti mudah diingat, ya kan? Sehingga teman-teman tadi datang kan, wah saya sudah tahu nih temanya tentang kasih lagi nih. Nah yang kedua apa? Semakin memperdalam tentang kasih itu secara kebenarannya. Dan yang ketiga ini yang mau kita hidupi supaya menjadi kebiasaan atau style dalam hidup kita, bahwa bukan hanya didengar orang Kristen itu penuh kasih, tetapi ketika kita keluar dari gereja, dari tempat ibadah kita, orang bisa melihat bahwa style orang Kristen memang penuh kasih. Ya, meskipun kita secara manusia kadang ada bosannya kalau yang diulang-ulang. Nah, kita kembali ke tema, mungkin ada yang bertanya, Bang, mengapa saya harus kembali kepada kasih yang mula-mula? Boleh lanjut? Nah, kasih yang mula-mula mungkin teman-teman ada pertanyaan. Yang pertama apa? Bang, sekarang tidak relevan karena saya merasa mengasihi Tuhan sejak kecil. Sejak sekolah minggu, sejak remaja, seakan sampai sekarang kayaknya saya merasa mengasihi Tuhan. Kayaknya sekarang gak relevan, Bang. Tapi yang kedua, mengapa kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula? Kita sadar dan bertobat karena apa? Karena kita merasa kasihnya pada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan sudah mulai pudar atau hilang. Nah ini poin yang kedua kan bagus, sadar dan bertobat. Atau ada kemungkinan yang ketiga, Bang saya bingung Bang, karena saya sendiri belum pernah mengalami kasih Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah ini mungkin ada ketiga kemungkinan teman-teman, mengapa? Pertanyaan itu mengapa saya harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Nah kita lihat dulu, boleh lanjut, kasih yang mula-mula itu apa? Nah kasih yang mula-mula itu apa? Kasih yang pertama, kasih yang utama, kasih yang paling penting atau yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Tentunya apa? Kasih kita kepada Tuhan. Nah itu kasih mula-mula. Sudahkah kita mempunyai kasih itu? Tuhan yang menjadi utama, Tuhan yang menjadi prioritas. Nah ciri-ciri orang yang pernah atau yang mengalami kasih mula-mula itu seperti begini. Mungkin ada di antara kita pernah berpikir atau pernah merasakan waktu mengalami kasih mula-mula. Sangat penting hidup di dalam hidup kita. Bahkan kita boleh berkata, yang penting Tuhan dalam hidup saya itu lebih dari cukup. Atau kadang kita pernah ngalami, saya banyak masalah Bang, tapi saya terus mengalami kasih Tuhan. Atau nanti pulang, gak tahu apa yang mau dimakan, tetapi sukacita karena kasih Tuhan itu ada dalam dirinya. Ketika pulang dari gereja, tetap mengalami kasih Tuhan. Tetap berpikir yang penting Tuhan Bang di dalam hidup saya. Nah itu pernah kita alami. Dan saya pun pernah mengalami itu. Yang penting Tuhan di dalam hidup saya. Sehingga suatu ketika, ini gak perlu dicontoh ya. Suatu ketika saya pulang kampung. Saya mengalami kasih Tuhan. Biasa kalau di semester-semester akhir ya kan. Biasanya yang ditanya apa? Jo? Lain. Kerjaan. Nanti nak kamu kerja di mana? Wah saya jawab dengan orang tua saya. Yang penting itu Tuhan Pak. Itu mah duniawi. Untung waktu itu gak diajar ya. Capek-capek saya kuliah ini. Yang penting Tuhan. Mau sekolah pendeta kamu nak? Enggak, yang penting Tuhan. Itu saking ya masih masih brutal. Ini gak perlu ditiru. Tapi saat itu saya merasakan apapun yang terjadi dalam hidup saya, yang penting Tuhan. Yang lain boleh hilang dalam hidup kita, yang penting Tuhan, amin. Atau kita pernah mengalami, Bang kalau saya sehari belum dengar lagu rohani kayaknya kurang. Kalau saya belum baca Alkitab dalam sehari Bang, kayaknya ada yang kurang di dalam hidup saya. Kalau saya sudah
belum berdoa kepada Tuhan, sepertinya ada yang kurang. Nah, tapi kita bertanya dalam diri kita, adakah itu terjadi dalam hidup kita? Atau kita biasa saja? Pergi sekolah, pergi kuliah, pergi bekerja. Ora urus mau sudah berdoa, mau sudah baca Alkitab, mau belum. Gak penting. Tetapi kalau kasih mula-mula itu ada pada kita, sesuatu yang esensi dalam hidup kita, ketika kita belum dengar lagu rohani, ketika kita belum baca Alkitab, ketika kita belum berdoa, sepertinya ada yang kurang. Nah, tapi saya bertanya dulu ya, harus jujur jawabnya ya. Supaya saya tahu yang di sini ini sudah pernah mengalami kasih Tuhan atau belum. Boleh angkat tangannya, nggak usah lihat kanan kirinya. Ini tidak dinilai. Siapa di sini yang sudah pernah mengalami kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Siapa yang secara pribadi saya pernah mengalami kasihku kepada Tuhan, Bang? Coba boleh angkat tangannya? Sedikit ya. Coba sekali lagi, yang pernah mengalami kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iya, boleh. Gak apa-apa, jujur. Nah, yang kedua pertanyaannya, jangan sampai tidak angkat tangan ya. Siapa di sini yang mau mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh? Semuanya ya, hampir semuanya. Pasti kita mau lebih lagi. Tapi yang pertama tadi kan pertanyaan pertama berarti ada belum atau tidak mengerti waktu mengalami kasih yang sungguh-sungguh. Nanti kita belajar. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa introspeksi. Kalau kita belum pernah mengalami kasih yang sungguh-sungguh pada Tuhan, maka yang harus kita lakukan apa? Alamilah kasih itu supaya teman-teman alami. Caranya gimana? Minta kepada Tuhan. Saat engkau ibadah, saat engkau komsel, saat engkau berdoa, minta kepada Tuhan. Simpel aja doanya, Tuhan, saya rindu mau mengalami kasih Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya rindu masa mudaku, saya mengalami cinta itu kepada Tuhan. Minta itu setiap hari, setiap saat, sampai engkau mengalami. Amin. Karena tujuan kita bukan hanya menjadi orang Kristen, tetapi tujuan kita salah satunya adalah supaya bisa mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Minta Tuhan hadir dalam hidup kita, itu yang utama. Karena begini, kalau Tuhan kita mau pergi gereja setiap hari pun, kalau Tuhan itu enggak hadir di dalam hidup kita, ya kita enggak bisa mengalami kasih sungguh-sungguh. Karena yang memberikan kasih itu ya Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus pastikan hidup kita dipenuhi oleh Tuhan. Tapi yang berikutnya, yang kedua, kita sudah pernah mengalami kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan apa? Menyadari dan bertobat untuk kembali pada Tuhan. Bukan hanya rindu mengalami kasih yang dulu, tetapi rindu mengalami kasih yang kedepannya juga. Kalau engkau sadar sudah kehilangan kasihmu kepada Tuhan, minta kasih yang mula-mula yang dulu pernah terjadi, minta kepada Tuhan. Tapi enggak cukup dengan yang dulu, karena Tuhan sediakan ke depannya. Minta kasih yang ke depannya yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Nah, kita lihat di ayatnya di mana? Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Tapi sebelumnya saya minta maaf, saya ngambil versi bahasa Indonesia masa kini. Ini Alkitab kan biasanya ada tuh terjemahan bahasa baru. Nah, saya ngambil versi BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata ayat 1, kepada malaikat jemaat di Efesus tulislah begini, inilah pesan dari Dia yang memegang ketujuh bintang pada tangannya, tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki lampu emas itu. Nah, di ayat 2 ini menceritakan bagaimana jemaat Efesus itu memiliki kasih yang mula-mula, apa yang dilakukan. Aku tahu apa yang kalian buat. Kalian bekerja keras dan kalian tabah sekali. Aku tahu bahwa kalian tidak memberi hati kepada orang jahat. Kalian sudah menguji orang-orang yang mengaku dirinya rasul padahal bukan.
Dan kalian tahu bahwa mereka itu pembohong. Luar biasa ya. Di ayat 3. Kalian itu sabar dan kalian menderita karena aku Yesus. Dan kalian tidak putus asa. Nah di ayat 4 ini yang kita nanti belajar sama-sama. Tetapi ini keberatanku terhadapmu. Tuhan keberatan kepada jemaat Efesus. Kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Jemaat di Efesus pada saat itu hilang kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Sehingga di ayat 5, sebab itu ingatlah betapa jauh kalian sudah jatuh, bertobatlah dari dosa-dosamu. Dan lakukanlah apa yang kalian lakukan semula, kalau tidak maka aku akan datang kepadamu dan mencabut kaki lampumu itu dari tempatnya. Nah, boleh lanjut? Nah di ayat itu adalah jemaat di Efesus kehilangan kasih yang mula-mula. Padahal di ayat pertama, 2 dan 3 luar biasa. Apa yang kasih mula-mula yang dimiliki? Jemaat di Efesus bekerja keras dan tabah. Tidak berbuat jahat atau dia tidak melakukan dosa. Bahkan mampu menguji rasul-rasul palsu. Kalau sekarang mampu menguji mana ini kebenaran, kan banyak influencer wani. Mana kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan, mana kebenaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus yang keempat yang luar biasa lagi, jemaat di Efesus ngalamin penderitaan karena Yesus. Luar biasa ya. Tapi di Wahyu 2 ayat 5 berkata, ada kata apa? Bertobatlah dari dosa-dosamu dan lakukanlah apa yang kalian lakukan semula. Nah di ayat 4 dan 5 Yesus menegur jemaat Efesus. Bukan jemaat Efesus itu tidak bekerja keras lagi. Bukan jemaat Efesus tidak lagi berbuat dosa atau dia tidak sabar lagi dalam penderitaan. Semuanya masih dikerjakan di jemaat Efesus. Tapi yang terjadi apa? Jemaat Efesus meninggalkan esensinya. Esensinya apa? Hubungannya tidak terpusat pada Tuhan. Bisa dibilang begini, semua yang dilakukan di jemaat Efesus, Tuhan menegur, semuanya hanya program. Semua sudah kebiasaan dilakukan. Sehingga dia hilang hati atau pusatnya kepada Tuhan. Sehingga enggak mengerti lagi mana kerinduan Tuhan, mana yang bukan kerinduan Tuhan. Nah ini yang harus kita hati-hati. Mungkin ini juga bisa terjadi dalam hidup kita. Kita masih merasa mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya hati kita sudah hambar dalam Tuhan. Kita hadir dalam gereja, kita hadir dalam komunitas sel. Tapi sebenarnya hati kita sudah mulai hilang daripada Tuhan. Sudah enggak ada rasa cinta kepada Tuhan. Melakukan kegiatan sehari-hari di sekolah, kuliah, bekerja, pelayanan. Kita mandang karena semua itu sebuah rutinitas. Semua itu karena program agama Kristen. Kita menjalankan seperti manusia normal. Gak sadar sepertinya kita sudah sama dengan duniawi. Jumat dia sholat, Minggu kita gereja. Semuanya kita lakukan karena program. Tapi mari kita introspeksi diri kita. Apakah hati saya, hidup saya tidak terpusat atau berpusat kepada Tuhan? Nah coba tanya dalam diri kita masing-masing. Beberapa detik boleh dijawab dalam hati masing-masing. Gak usah dikasih tahu kanan kirinya ya. Apakah saya melakukan pelayanan karena sudah biasa? Apakah saya melakukan pelayanan karena dipercayakan? Atau karena saya koordinator? Atau saya melakukan pelayanan bang karena saya sudah lama di sini, sudah lama di gereja ini? Atau saya melakukan pelayanan karena hanya diperintah, nggak enak sama senior bang? Atau kita melakukan pelayanan karena jadwal? Coba teman-teman tanya dalam hati teman-teman. Kalau kita sudah merasa memang
Yang kita lakukan hanyalah program. Seharusnya kita kembali yang utama dan yang pertama harus kembali dulu kepada Tuhan. Ini hal yang paling penting. Supaya dalam hidup kita atau apa yang kita lakukan harus didasari kecintaan kita kepada Tuhan. Harus didasari kasih kita kepada Tuhan. Amin. Nah, kita lihat di Kolose 3 ayat 23. Boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti apa? Untuk lanjut. Nah, yang terpenting di ayat ini adalah bukan seberapa banyak yang kamu lakukan, bukan seberapa besar yang kamu berikan, atau seberapa hebat yang kamu perbuat. Yang terpenting adalah apakah semuanya itu kamu lakukan untuk Tuhan. Apakah semuanya itu yang kita lakukan untuk Tuhan? Nah, ayat ini mendorong kita supaya setiap apa yang kita lakukan maupun di sekolah, di kuliah, pekerjaan, di usaha, di pelayanan, seolah-olah semuanya itu untuk Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, otomatis ketika kita lakukan seperti untuk Tuhan. Maka apa? Kecintaan, kasih yang mula-mula itu akan selalu ada pada kita. Kuncinya ketika kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, maka otomatis hati kita, kecintaan kita, kasih kita selalu ada bagi Tuhan. Jangan sampai begini, kita sudah capek-capek pelayanan, tapi kita sendiri enggak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Misalnya, jadwal malaikat saya keluar ini, Senin PMK, Selasa Komsel, Rabu PA, Kamis doa, Jumat latihan bang, Sabtu mau malam minggu enggak jadi rapat bang, Minggu apalagi ibadah. Tuhan kalau bisa hari ke-8. Jangan sampai kita sudah capek-capek, tapi kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam kegiatan itu tersebut. Amin. Capek boleh. Karena kita punya tenaga itu kan terbatas. Tapi jangan sampai kita sudah capek, tekornya 2 kali, enggak lagi merasakan Tuhan. Jadi seperti orang agamawi. Ketika kita hanya merasakan capek, jenuh, tidak semangat, mengeluh. Yang salah itu bukan kegiatannya, amin. Yang salah bukan programnya. Yang salah kita tidak melakukan semua itu untuk Tuhan. Pelayanan ini enggak salah. Keterlibatan kita dalam kegiatan pelayanan itu enggak salah. Karena itu untuk membantu pelayanan itu lebih lagi. Kegiatannya enggak salah, tapi yang salah ketika kita tidak melakukan semua itu untuk Tuhan. Nah, ada beberapa hal penyebab kehilangan kasih mula-mula dalam hidup kita. Nah, yang pertama apa? Kita sebagai anak muda sudah terdistract dengan media sosial. Siapa di sini yang tidak pakai media sosial? Boleh angkat kakinya, angkat tangannya. Atau siapa di sini yang tidak punya HP Android? Atau saya tanya lagi, siapa di sini yang sudah punya HP Android yang bisa buka media sosial? Boleh angkat tangannya yang punya. Yang enggak punya tolong dicatat, nanti tolong dicatat aja ya kan. Karena media sosial itu mau dari anak-anak, mau dari anak muda, mau dari orang tua, semuanya kenal. Sehingga ketika berita yang sedang lagi, maaf agak belok sedikit ke politik, tentang Kejaksaan Agung, pasti teman-teman tahu. Lagi-lagi korupsi, lagi-lagi korupsi. Nah, kita dapat dari media sosial. Tapi
Ini salah satu penyebab kita terdistract dengan media sosial. Saking keasikan membuka media sosial, kita lupa memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita lupa memiliki kehidupan kita dengan Tuhan. Kita lupa berdoa kepada Tuhan. Sehingga jangan salahkan HP-mu ketika HP-mu kamu nonton, HP-mu masih nyala. Jangan salahkan HP-mu. Yang salah diri kita, tidak memanage waktu dengan baik. Dan yang kedua apa? Terbiasa menjadi agamawi seperti jemaat Efesus di Wahyu 5. Dan kalau kita lihat, ini teman-teman sudah tahu ya, cerita tentang Maria dan Marta, adik kakak ini. Itu di Lukas 10 ayat 38-42. Boleh kita lihat ayatnya, boleh? Multimedia, supaya kita belajar apa sih yang salah dengan sikap Marta ini. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah di ayat 38 berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya, kita garis bawahi, Yesus singgah di rumah Marta. Nah yang 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah saat Yesus datang, yang menyambut Marta, terus yang menyambut Maria, tapi Maria duduk dekat kaki Yesus. Lihat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Respon Marta apa? Jengkel, marah. Ada yang pernah di sini marah dengan saudaranya ketika pulang kampung? Ih, nenek aja makan enggak pernah cuci piring. Masih marah ya? Kira-kira begitu, karena kan enggak ada Yesus yang berkunjung di rumah kalian. Tapi kira-kira begitu. Bangun pagi, nyapu. Oh, enak aja sekali kakak nih. Pokoknya ke dapur yang penting ada makanan, habis piringnya enggak dicuci. Tidur nanti malam ada makanan gak? Oh, jengkel si adik. Nah kira-kira begini, kesal sama Maria si Marta. Tapi di ayat 41, ini yang unik. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah saya ingin menjelaskan gini, bahwa Tuhan bukan tidak senang dengan apa yang dilakukan Marta. Karena teman-teman coba bayangin, saya pun kalau di posisi itu, meskipun saya laki-laki, ya kan Yesus, karena kalau di teman-teman baca, mengapa Yesus singgah di rumah Marta? Karena dia habis melayani, mengajari, menginjili, mengajarkan. Dan di saat itu tidak ada Gojek. Coba kalau ada Gojek ya kan, Maxim. Saat itu hanya jalan kaki. Dan saat itu Yesus enggak terbang, dia manusia bersama murid-muridnya. Dan kita tahu bahwa waktu Yesus menjadi manusia, 100% manusia. Bisa kecewa, bisa lelah, bisa sakit hati, bisa semuanya. Amin. Nah pada saat dia pulang, singgahlah di rumah Marta. Coba kalau teman-teman lihat. Kalau di posisi Marta, Yesus capek, lelah. Wah, Marta dengan sigapnya. Wah, harus nih belikan ayam goreng, ikan bakar. Sibuk dia. Saya pun kalau di posisi itu, saya akan ambil bagian seperti Marta. Saya akan beli aqua, minum segala macam. Sedangkan teman-temannya kalau misalnya
pergi Natalan ya kan, nggak capek kan, memang sedang berkunjung. Itu disediakan. Apalagi Yesus yang datang ke rumah Marta. Nggak mungkin Marta duduk diam. Nggak mungkin Marta nggak beres-beresin rumahnya. Dia sambut. Tapi kan di ayat ini sepertinya nggak fair. Kenapa Yesus salahkan Marta? Marta yang ambil banyak bagian. Mungkin kalau di panitia, dia juga ketua, dia juga acara, dia juga konsumsi. Yang satu ini cuma berdoa, mengapa Tuhan bela? Di sini bukan masalahnya apa yang dilakukan Marta. Tapi kita kembali lagi. Nah kalau kita lihat lagi coba di Yohanes 11 ayat 5. Mungkin kalau teman-teman, wah kayaknya Yesus gak senang sama Marta. Coba kita lihat Yohanes 11 ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Nah ini ayat ini menceritakan waktu Yesus ingin membangkitkan Lazarus. Ayat ini menceritakan bahwa Yesus juga mengasihi Marta. Dia bukan bilang dia tidak suka dengan Marta. Dan di ayat 20-nya, boleh? Yohanes 11 ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Dan ini memang sudah kebiasaan Marta. Sigap. Dan memang kebiasaan Maria suka di rumah dan berdoa. Ini memang sebuah karakter yang ada pada Maria dan Marta. Jadi kalau kita kembali di Lukas 10, Marta enggak salah. Tapi yang salah adalah sikap Marta. Saat Yesus ingin mencurahkan hatinya kepada mereka berdua, Marta enggak menangkap bahwa Yesus sedang ingin mencurahkan. Tapi dia berpusat kepada sekelilingnya. Dia enggak berpusat kepada Tuhan. Nah itu yang bisa terjadi dalam kita. Kadang-kadang kita sudah lama ikut Tuhan, sudah melayani, jam terbangnya tinggi. Kita lupa kembali karena ada momen-momen, ada time di mana kita harus berlutut di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan mau daripada kita. Ini yang Tuhan mau pada Marta. Karena kalau saya baca lagi, dan kalau kita bisa memperkirakan setelah Yesus mungkin mencurahkan, mengajarkan apa yang menjadi kerinduannya pada mereka, enggak mungkin mereka enggak makan. Saat itu Maria pasti bantu Marta, meskipun tidak diceritakan. Tapi yang salah adalah ketika Marta punya sikap, waktu Yesus mau mencurahkan isi hatinya, Marta enggak mau mendengar. Dia lebih memilih hal-hal yang seperti yang biasa dilakukan, kesibukan. Ya sama halnya misalnya begini, kita ibadah. Wah kita karena sudah biasa ibadah, duduk, dengar. Tiba-tiba waktu ada yang khotbah kita main HP. Saya bukan singgung ya, tapi kira-kira begitu. Sudah gak mau menghargai firman Tuhan. Aku sudah tahu kok. Aku sudah lama ikut Tuhan bang. Aku loh sudah khatam 5 kali baca Alkitab. Tapi kadang-kadang ada time di mana Tuhan mau menyatakan sesuatu dalam diri kita. Disitulah kita harus menghadap Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita ada di sekolah, kita ada di kuliah, kita ada di kerjaan. Jadi bukan hanya sekedar capek kuliah, sekolah, kerja, habis kerja, nikah, begini-begini segala macam. Itu kan manusia normal. Tapi kita sebagai anak-anak muda Kristen harus mengerti rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Nah yang ketiga, kembali lagi, beberapa hal penyebab kehilangan kasih mula-mula. Boleh dilihatin lagi slide-nya.
Nah yang ketiga, terlalu nyaman dengan keadaan yang baik-baik saja. Nah yang baik-baik saja seperti apa? Yang penting hidup saya tidak terganggu Bang. Minggu saya ibadah, Selasa saya komsel, uang tercukupi, bisa makan, hidup enak. Ya seperti orang normal Bang. Terlalu nyaman. Yang penting tidak ada ngusik hidup saya Bang. Ya udahlah, hidup normal aja Bang. Nah ini yang kadang membuat kita terlalu nyaman dengan keadaan yang baik-baik saja. Waktu itu saya ditegur sama istri saya. Itu di lampu merah. Ya adalah kami cerita. Dia bilang ya waktu itu kan ayo berdoa supaya Tuhan berkati. Bukan menjadi miliarder, maksudnya berkati bahwa dulu kami susah menabung, sekarang bisa menabung. Dulu kami nggak punya kendaraan, kami bisa punya kendaraan. Dulu mau lihat tanah aja takut, sekarang punya tanah. Dia bilang gitu. Terus kenapa? Itu kan ayah yang minta. Dia lihat dalam diri saya. Tapi kok ayah mau melengsarkan nilai-nilai yang dulu kepada Tuhan. Seharusnya nilai-nilai yang dulu harus tetap dihidupi. Wah saat itu saya, waduh, gak khotbah tapi oh iya, ini kan dulu yang saya minta. Saya minta supaya saya tetap mengasihi Tuhan. Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah kasih. Tapi kok saya mau kurangi nilai-nilai kepada Tuhan. Karena mungkin saya melihat sudah kayak orang dunia, cukup nyaman. Sehingga dalam hati saya ya udah, dalam Tuhan biasa-biasa aja. Yang penting pelayanan, yang penting ibadah, yang penting komsel. Saya cerita sama istri saya. Wah saat itu saya ditegur. Mari kita sama-sama. Saya pun juga belajar. Ketika saya melihat diri saya mulai hilang di hadapan Tuhan. Mulai gak mengerti kerinduan Tuhan. Saat itulah kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Amin. Jangan terlalu nyaman dengan yang hidup yang baik-baik saja. Jangan sampai kita terjebak dengan segala kegiatan yang kita lakukan. Merasa banyak dipercayakan dengan pelayanan sehingga membuat kita tidak mengerti mengapa kita melakukan semua itu. Segala sesuatu harus dimulai dengan kasih kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita timbulkan di dalam hati kita sehingga kita melakukan bukan hanya sekedar tanggung jawab. Kita melakukan bukan sekedar dipercayakan. Tapi kita bisa merasakan saat kita melakukan itu, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Enak. Ketika kita pelayanan, ketika kita melakukan sesuatu, terus Tuhan hadir dalam hidup kita. Terus Tuhan ngomong di dalam hati kita. Ketika kita ada masalah, terus kita datang kepada Tuhan, terus Tuhan ngomong, nah kamu harus begini, enak. Sehingga kita tidak jauh daripada Tuhan. Tapi ketika kita melakukan semuanya kegiatan, pelayanan, menghadapi masalah, tapi kita tidak menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, bisa jadi kita malah jauh daripada Tuhan. Ini yang kita tidak mau dalam hidup kita. Semua kita punya masalah, masing-masing berbeda. Semua kita punya pergumulan, cita-cita. Tapi mari sama-sama kita libatkan semua itu dalam Tuhan. Supaya setiap rencana, setiap masalah yang kita hadapi, tetap Tuhan yang menjadi utama. Amin. Amin. Tetap Tuhan yang menjadi utama. Saya undang pemain musik. Boleh lanjut slide-nya? Teman-teman pemain musik boleh ke depan. Nah, yang kemudian cara mengembalikan kasih yang mula-mula seperti apa Bang? Ya tentunya harus miliki kasih kepada Tuhan. Yang pertama apa? Bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kami ingin memiliki kasih kepada Tuhan, bangunlah doamu kepada Tuhan. Bukan memperbanyak main media sosial. Tapi bangunlah hubungan kita kepada Tuhan rutin setiap hari, setiap pagi.
Terus kemudian apa? Lakukan kembali hal-hal yang baik yang pernah dilakukan sebelumnya. Apa itu? Saya dulu bang pernah baca Alkitab 1 hari 1 pasal. Lakukan itu kembali. Kalau itu mulai hilang. Saya dulu bang sebelum saya kuliah pergi sekolah saya selalu mendengarkan lagu rohani. Lagunya GPCC. Tapi kalau sekarang kalian tidak pernah lakukan, lakukan lagi. Saya bang kalau ke Komsel sebelum WL mempersilahkan kesaksian saya bang yang paling terus kesaksian. Tapi sekarang sudah enggak bang. Lakukan itu kembali. Lakukan hal-hal yang baik yang pernah terjadi dalam hidup kita. Terus kemudian apa? Kurangin hal-hal yang tidak terlalu penting. Apa yang tidak terlalu penting? Bergadang. Ada yang masih suka bergadang di sini selain saya? Karena Roma Irama juga meskipun bukan orang Kristen, dia tahu bergadang itu tidak baik. Karena bergadang itu bisa merusak bangun pagi kita. Saya merasakan. Paling cepat bisa bangun jam 7 kalau bergadang. Tapi kalau kita tidak bergadang, kita bisa bangun jam 5, kita bisa bangun jam 6. Kita masih ada waktu sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kerja, sebelum kuliah. Kita masih ada waktu setidaknya 15-20 menit untuk berdoa kepada Tuhan. Atau pas nyanyi, pas mandi masih bisa dengar lagu rohani. Jangan scroll media sosial berlebihan. Katakan amin kanan kirinya. Jangan scroll media sosial. Saya menyadari bahwa media sosial itu sangat penting. Membuka wawasan kita, mencari informasi lebih cepat. Mengupgrade diri kita, tapi jangan berlebihan. Saya kadang juga saling menegur sama istri saya. Wih, tadi malam ada yang nonton Korea nih. Kok aja tahu? Ya itu. Sampai yang di HP nonton adik bilang. Malah kebalikan. Jangan sampai berlebihan. Manage dengan baik supaya kita punya waktu dengan Tuhan. Jangan main game berlebihan, ini yang laki-laki. Boleh main game. Boleh main PS. Tapi jangan berlebihan. Atur waktu sedemikian rupa sehingga kita masih ada waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang berikutnya, semua yang kita lakukan tadi, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Kenapa? Ketika kita lakukan semua itu untuk Tuhan, Tuhan saya gak mau lagi main HP. Tuhan saya gak mau lagi begini. Tuhan saya lagi mau baca Alkitab. Tuhan saya mau kesaksian. Tuhan saya mau berdoa. Semua itu bukan karena ingin dilihat kamu rohani, bukan. Tapi semua yang kita lakukan karena kita lakukan semua untuk Tuhan. Mau menyenangkan Tuhan. Sehingga di poin itu ketika kita lakukan itu maka kita memiliki kasih kepada Tuhan. Kalau hilang lagi ya putar lagi, bangun kembali, lakukan kembali yang baik. Kurangin yang tidak penting. Lakukan semua untuk Tuhan. Amin. Nah hari ini kita belajar bagaimana kita kembali kepada kasih kita kepada Tuhan. Hidup kita kembali dipusatkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kasih itu semakin menyala dan tetap menyala di dalam hati kita. Tetap membara dalam hati kita. Tapi yang Tuhan rindukan, ini yang paling terpenting adalah apa? Yang kita pelajari tadi, mengapa kita harus memiliki kasih kepada Tuhan. Yang paling terpenting, supaya orang-orang di sekitar kita melihat kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Tanpa kita banyak bicara. Pernah teman-teman ngalami? Waktu kuliah, waktu sekolah, waktu pekerjaan, datang seorang teman. Saya ingin menceritakan masalah saya. Loh kok tiba-tiba datang? Saya enggak khotbah loh tadi. Pernah ngalamin? Saya pernah ngalamin waktu saya bekerja. Tiba-tiba seorang wanita datang. Aku mau cerita. Kenapa mbak?
Gini-gini, kamu Kristen kan? Oh iya, ini. Aku mau cerita, saya habis ditinggalin tunangan saya. Kok bisa? Cerita dia, kami sudah tunangan, gini. Tapi dia meninggalkan saya. Saya bingung kan? Saya laki-laki. Ya udah saya telepon Bu Ami. Bu ini. Oh iya, saya antar ke proklamasi. Nah itu yang kita rindukan. Bukan sekedar menjadi orang Kristen yang dicap punya kasih, tetapi orang-orang yang mungkin tidak ada di tempat ini, dia melihat ada kasih Kristus dalam hidup kita. Sehingga dia bisa menceritakan apa yang menjadi masalah hidup mereka. Lanjut. Nah seringkali kita mendengar kata ini, hidup ini pilihan, bukan pilihan mati atau hidup, bukan. Tapi hidup ini pilihan. Kamu mau hidup dalam kebenaran, ya wes. Kamu tidak mau hidup dalam kebenaran itu, ya itu pilihan. Kamu mau menjadi orang Kristen yang baik-baik saja atau yang mau berkobar-kobar, itu pilihan. Nah pilihannya dua. Apakah orang hanya mau tahu bahwa kita hanya beragama Kristen? Itu pilihan. Cukup gereja, cukup. Yang penting saya Kristen. Atau yang kedua, kita mau benar-benar orang merasakan kasih Kristus setiap kali mereka berinteraksi dengan kita. Itu pilihan semua. Mau jadi orang baik-baik saja itu pilihan. Mau hanya sekedar tahu tentang kasih itu pilihan. Mau hidup dalam kasih itu pilihan. Tapi kita sama-sama merindukan ini. Pilihan kita mau hidup di dalam kasih Kristus supaya apa? Supaya orang di sekitar kita boleh melihat Kristus dalam hidup kita. Sehingga keluarga kita yang belum mengenal Kristus bisa melihat kasih itu dalam hidup kita. Saya cerita sebelum saya tutup. Waktu itu saya pulang. Almarhum bapak saya seorang aktivis di gereja. Bahkan dia sempat mengata-ngatain yang tidak baik bagi pendetanya. Pokoknya sudah kurang pantas. Nah saat saya pulang, saya diam, saya duduk di kursi. Bapak saya datang. Nak boleh dong ceritakan Yesus dalam hidup. Loh saya tadi gak khotbah kayak begini. Kalau saya khotbah ya kan mungkin bisa lah ya kan. Bertanya. Nak boleh ceritakan Yesus. Apa yang kamu alami di sana? Saya ceritakan. Saya waktu dulu ada pelajarannya penginjilan tentang Evangelist Explosion, EE. Wah saya tantang aja terima Tuhan Yesus. Pokoknya hantam pokoknya. Mau terima Tuhan Yesus? Ya, ikuti kata-kata saya doakan. Dan yang terakhir sebelum bapak saya meninggal, saya dengan istri saya di meja makan. Tiba-tiba datang tetangganya yang habis kelahi, berantem. Berantemnya bukan nunjuk-nunjuk, berantemnya emang kena. Saya saksi. Tiba-tiba kedua tetangga itu datang. Padahal bapak saya bukan RT. Mau mencalonkan RT tapi kayaknya susah. Bukan RT. Dia datang. Saya di dapur, saya makan sama istri saya. Tiba-tiba bapak saya datang. Saya pikir mau ngapain, mau ambil suruh buatkan kopi gitu kan. Biasanya kan tamu kan buatkan kopi. Dia bilang gini, nak kamu yang doakan bapak itu ya? Loh aku gak tahu apa-apa pak. Iya kamu aja yang doakan. Terus saya lihat istri saling nunjuk-nunjuk. Terus saya bilang sama istri saya, kenapa ya? Tapi saya merenung. Orang tua saya melihat yang dulu saya itu memang hidupnya hancur-hancuran. Pulang malam, merokok, main judi, sempat dipukul. Mungkin itu yang dia lihat kok bisa berubah. Tiba-tiba pulang ke rumah, suka cuci piring, baca Alkitab, doakan orang yang sakit. Karena waktu itu saya pernah cerita ya, mungkin dia melihat itu sehingga dia boleh kayaknya diandalkan. Nah ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Kasih Tuhan jangan hanya sampai di diri kita yang menikmati, tapi biarlah orang boleh melihat dan mereka boleh cerita setiap permasalahan dan kita boleh menjadi jawaban. Amin. Mari kita kobarkan lagi kasih yang mula-mula dalam hidup kita.
Kalau kamu mungkin sepertinya saya sudah jauh daripada Tuhan bang, ayo kita sama-sama berbalik kepadanya, amin. Atau mungkin kayaknya kasih saya mulai hilang, tapi percayalah kasih Tuhan gak pernah hilang dalam hidup kita. Kita mungkin kadang suam-suam, tapi percayalah Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia selalu menunggu kita untuk kita kembali merasakan kasih-Nya, amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita merenung kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan. Kita mau angkat satu pujian, menyanyikan satu pujian yang mengatakan kita mau merasakan kasih Tuhan. Haleluya. Kau mengasihiku, amin. Lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku. Katakan dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang kurang. Sama-sama kita katakan, kau mengasihiku, kau mengasihi. Amin, amin, amin. Lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku. Terima kasih Tuhan, tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku. Oh, dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang kurasa. Sama-sama kita katakan, oh, kau mengasihiku, amin. Lebih dari yang bisa, amin. Tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Siang sempurna, kau menyayangiku lebih dari kurang. Mari kita angkat satu pujian ini dengan kerinduan hati kita. Kau mengasihiku, amin. Lebih dari, amin. Kami mau merasakan kasih-Mu kepada setiap kami. Oh, tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku
Sekali lagi kita katakan, Kau mengasihi. katakan dengan suara lemah lembut. Lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna, kau menyayangi. Amin. Lebih dari, boleh sama-sama kita angkat tangan kita sebagai bentuk kerinduan kita. Kita katakan sekali lagi, kau mengasihi. Oh, amin. Terima kasih Tuhan. Ya Rabasa kaya namaso. Bahkan di saatku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang kurang. Oh, kau mengasihiku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu gak pernah hilang, bahkan Kau gak pernah lupa dengan setiap kami. Bahkan Engkau selalu menanti-nantikan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada menyadarinya. Oh, amin, amin, amin. Dengan kasih yang sempurna, Kau menyayangiku lebih dari yang kurasa. Kami bersyukur boleh mengenal Tuhan kami. Kami bersyukur Engkau tebus segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur boleh mengalami kasih Tuhan. Tapi kami mau terbuka kepada Engkau Tuhan. Di saat kami hampa, di saat kami pudar, atau bahkan di saat kasih kami mulai hilang kepada Engkau, kami percaya kasih-Mu itu tidak pernah hilang bagi setiap kami. Bahkan Engkau selalu menanti-nantikan setiap kami. Engkau menanti-nantikan kami untuk kami kembali kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat setiap kami, bahkan hamba. Ketika kami mulai tidak merasakan lagi kasih itu, kami mau kembali. Ketika hidup kami tidak mulai terpusatkan oleh Tuhan, kami mau kembali untuk mempusatkan diri kami, hati kami kepada Tuhan. Sehingga setiap hari, di sekolah kami, di kuliah kami, di pekerjaan kami, di rumah kami Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Kami terus bersuka cita di dalam Tuhan karena Tuhan hadir dalam hidup kami. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Ini yang boleh menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih hamba telah selesai bicara Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus menyatakan kerinduan-Mu
dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan nama Tuhan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan, amin. Dan kita rindu semakin masuk kepada kasih yang mula-mula itu. Baik, saatnya buat rekan-rekan semuanya, jika ada yang rindu untuk menyampaikan kebaikan Tuhan yang mungkin dialami dalam hari-hari ini, dipersilakan apabila ada. Dengan sukacita kita naikkan syukur kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Katakan, berjalan bersama. Katakan, akan ku gentar. Ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau pikul penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Katakan, akan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan ini, amin. Amin Tuhan. Katakan lagi bersama. Berjalan bersamamu, dengan iman kita bersama. Tak akan ku gentar, sebab tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Boleh tepuk tangan di atas kepala ya. kau kekuatanku, penopang hidupku, Panji keselam, kau buktikan setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau kita nyatakan dengan iman, jaminan hidupku, sebab kau penopang hidupku,
tahu kau besertaku. Yesus jaminan ini, kau jaminan kami. Yesus jaminan ini, sekali lagi kita serukan. Yesus jaminan hidupku. Boleh kasih sorak-sorai. Amin, 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 amin. Sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Sebab tiada yang hanya Kau, hanya Engkau, oh selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berdosa. Tak tergoyahkan, Kau tetap aku sembah Engkau, Yesus, sebab hanya Engkau Tuhan Allah di tiada yang lain, hanya Engkau, oh selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berdosa. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, ketika kau terus mengandalkan Tuhan, Tuhan Allah sendiri yang akan memberkati engkau. Bahkan Allah juga yang akan memberkati orang tuamu yang membiayai engkau. Dia akan memberkati usaha pekerjaan kedua orang tuamu. Teruslah engkau berpegang teguh dan mengandalkan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan membuat sebuah perbedaan orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dan orang-orang yang di luar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat Tuhan kami boleh terima Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di sekolah kami, di kuliah kami, di tempat kami bekerja dimanapun Tuhan, usaha kami, di rumah kami Tuhan. Biarlah berkat Tuhan ini juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh salam kanan kirinya katakan Tuhan Allah mengasihi engkau.